bukan? Pada materi sebelumnya, kalian telah menyimak bagaimana untuk membuat program pertama kalian dalam bahasa C. Apakah kalian sudah mencobanya? Dan ketika membuat program tersebut, apakah kalian memahami makna per baris dari kode tersebut? Nah, pembahasan mendalam mengenai struktur bahasa C akan kalian simak pada materi berikut ini. Tetap fokus ya! Bagian kedua, struktur program bahasa C. Bahasa C merupakan bahasa yang terstruktur. Beberapa struktur dasar pada program bahasa C telah terlihat pada program yang kalian tulis sebelumnya. Untuk memudahkan penjelasan, kode program tersebut akan diberi nomor baris di bagian kiri. Baris 1, tanda pagar, include, buka kurung lancip, stdio.h, tutup kurung lancip. Baris 2, int spasi main, buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal. Baris 3, printf, buka kurung, tanda petik, halo dunia, \n, tanda petik, tutup kurung, titik koma. Baris 4, return 0, titik koma. Baris 5, tutup kurung kurawal. Baris pertama merupakan suatu pernyataan yang digunakan untuk memasukkan sebuah header file yang bernama stdio.h. Header file merupakan kumpulan fungsi-fungsi dasar yang dikelompokkan berdasarkan kegunaannya dan dapat digunakan untuk membantu kalian membuat program. Pada kode di atas, header file yang digunakan adalah stdio.h yang berisi fungsi-fungsi terkait masukan dan keluaran standar atau standard input-output. Dengan menggunakan stdio.h, program yang kalian buat dapat membaca dan menulis data. Pada baris 2 hingga 5, kalian menemukan sebuah blok program yang merupakan implementasi suatu fungsi bernama main. Fungsi ini merupakan fungsi yang akan dijalankan pertama kali pada saat program dijalankan. Isi dari blok fungsi tersebut diapit dengan tanda kurung kurawal. Di dalam fungsi ini, pada baris 3, terdapat pemanggilan sebuah fungsi bernama printf yang digunakan untuk mencetak suatu data ke layar. Dalam hal ini, data yang ditampilkan ialah sebuah kalimat halo dunia \n yang diberikan pada parameter fungsi tersebut. Karakter \n yang ada pada kalimat tersebut akan dicetak oleh program sebagai baris baru atau new line. Seperti jika kalian menekan tombol enter pada papan ketik kalian. Pada baris keempat, terdapat sebuah pernyataan return 0. Penjelasan mengenai fungsi ini cukup berat untuk dijelaskan pada bagian ini. Singkatnya, pernyataan ini merupakan tanda bagi sistem operasi untuk mengecek selesainya program dengan benar. Apabila program berjalan dan berhenti dengan benar, sistem operasi akan memperoleh nilai 0. Nilai selain 0 akan menjadi tanda bahwa program tidak berhenti dengan benar. Untuk saat ini, yang perlu kalian ketahui ialah pernyataan ini perlu diletakkan di akhir blok fungsi main pada program yang kalian tulis. Kalian dapat memodifikasi kode program tersebut dan menjalankannya kembali dengan melakukan beberapa perubahan. Misalnya, 1. Ubah kalimat halo dunia menjadi hello world. 2. Cetak 2 baris kalimat di layar, yaitu halo dunia dan saya siap belajar pemrograman. Selamat mencoba ya! Selanjutnya, mari kita simak komponen program dalam bahasa C. Sebelum membuat program yang lebih kompleks yang melibatkan ekspresi, struktur kontrol keputusan, atau struktur kontrol perulangan, kalian perlu memahami makna dari berbagai komponen penyusun bahasa C. Di antaranya meliputi kata kunci, identifier, variabel, tipe data, dan konstanta. Simak penjelasan berikut ini ya. Pertama, kata kunci atau keyword. Kata kunci merupakan kata yang telah memiliki makna khusus yang tidak dapat diubah oleh pemrograman. Dengan kata lain, kalian tidak dapat menggunakan sebagai suatu identifier. Terdapat 32 kata kunci standar pada bahasa C, yaitu auto, double, int, struct, break, else, long, switch, case, enum, register,
type def, char, extern, return, union, continue, for, signed, void, do, if, static, while, default, goto, size of, volatile, const, float, short, dan unsigned. Bayangkan, dengan hanya 32 kata kunci, kalian bisa menulis program apa saja dalam bahasa C. Kedua, identifier. Identifier adalah nama unik yang dapat kalian ingat yang diberikan ke dalam entitas program C, seperti variabel dan fungsi. Identifier terdiri atas serangkaian karakter dengan aturan berikut. A. Tidak boleh sama dengan kata kunci atau keyword dalam bahasa C. B. Disusun dari kombinasi huruf besar dan kecil, angka, dan underscore. C. Harus dimulai dengan huruf atau underscore. D. Bersifat case sensitive atau sensitif terhadap huruf besar atau kecil, alias kapitalisasi karakter. Dengan kata lain, sisi dengan huruf awal kecil dan sisi dengan huruf awal besar akan dianggap sebagai dua identifier yang berbeda. Nah, dalam identifier ini ada praktik baik pemrograman, yaitu beberapa praktik baik yang perlu kalian ketahui untuk menghindari kebingungan dalam membaca dan menulis kode, yaitu 1. Nama yang diawali oleh underscore digunakan untuk keperluan tertentu dan tidak seharusnya digunakan dalam membuat program di unit ini. 2. Nama variabel dan fungsi harus ditulis dengan huruf non-kapital. Akan tetapi, apabila terdiri atas 2 atau lebih kata, kalian dapat menggunakan teknik menulis dengan standar camel case. Huruf awal kata, selain kata pertama, ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh, total harga barang dengan huruf H dan huruf B kapital. Nama mahasiswa dengan huruf M di awal kata mahasiswa, huruf besar. 3. Hindari menggunakan identifier yang sangat mirip dalam satu kode program. Misalnya, total harga dengan H besar dengan total underscore harga. Hindari juga 2 atau lebih variabel yang hanya berbeda di kapitalisasi, seperti total harga tanpa kapitalisasi dan total harga dengan huruf H besar. 4. Hindari identifier yang terlihat mirip, misalnya karakter I kapital, angka 1, dan L kecil, terlihat sangat mirip satu sama lain. 5. Identifier haruslah bersifat mnemonik. Untuk variabel, artinya identifier variabel tersebut harus menunjukkan isi dari variabel tersebut. Untuk fungsi, identifier menunjukkan apa yang dilakukan oleh fungsi tersebut. 6. Dalam dunia pemrograman, ada beberapa nama variabel yang menjadi kebiasaan untuk dipakai. Misalnya nama variabel untuk mengunjungi elemen tabel dipakai indeks I, J, dan K. Konstanta dinamai dengan huruf kapital, misalnya P dengan huruf kapital semuanya. Ketiga, tipe data. Komputer dapat mengolah data yang beragam. Pada dasarnya, data yang diolah oleh komputer, baik berupa numerik ataupun karakter, akan disimpan dalam bentuk biner. Oleh karena itu, nilai yang kalian masukkan dalam komputer pastilah akan disimpan dalam bentuk biner. Program perlu mengetahui bagaimana bilangan biner dibaca, sehingga diperlukan suatu mekanisme untuk memberitahu program tentang data yang kita simpan pada variabel tersebut. Hal ini diakomodir melalui tipe data. Suatu tipe data akan memiliki nama tipe, jenis data yang disimpan, dan rentang yang berbeda. Pada bahasa C, terdapat beberapa tipe data dasar yang dapat digunakan. Kalian dapat melihatnya pada tabel 7.3 di halaman 157 dalam buku. Gunakan tipe data yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Sebagai contoh, saat mengolah data usia manusia dalam satuan tahun, kalian cukup menggunakan tipe data short yang memerlukan memori lebih kecil. Ketika kalian nanti membuat program yang mengolah dan menyimpan data dengan jumlah yang sangat besar, praktik ini dapat membuat program kalian berjalan dengan kebutuhan memori yang lebih efisien. Teman-teman,
kalian telah menyimak materi mengenai struktur bahasa C, yaitu komponen program bahasa C, diantaranya kata kunci, identifier, dan tipe data. Pada materi berikutnya, kalian akan melanjutkan menyimak materi mengenai komponen program bahasa C yang lainnya, yaitu variabel, konstanta, dan membaca menulis program. Masih banyak materi seru lainnya. Tetap dengarkan buku audio ini ya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.